Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan diri untuk ruku', untuk sujud, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah selesai kita laksanakan sholat maghrib berjamaah ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan wajah-wajah kita, tubuh kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidik yang agung, orang manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di bumi ini, yang merupakan orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita harapkan, kita tunggu-tunggu, kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnahnya, bisa mentauladani akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, untuk bisa menjadikan kehidupan kita di dunia ini bahagia dan selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita memasuki pembahasan baru di kajian kita. Malam ini kita akan membahas surat Al-Mutaffifin. Agak panjang suratnya, 36 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adim. Waalaikumsalam. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim mahtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ayna yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Surat Al-Mutaffifin 36 ayat ini dalam kategorinya menjadi ikhtilaf dari para ulama apakah dia surat Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian menganggapnya surat Al-Mutaffifin ini Makkiyah, diturunkan di periode Makkah. Karena di antara khitabnya adalah tentang ucapan orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman, dan ini yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu ketika mereka tidak mau beriman, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan kepada orang kafir itu ayatuna, ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an ini, maka dia mengatakan qala asatirul awwalin. Ini adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita orang zaman dahulu. Ini perkataan ini diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya karena ada ayat seperti ini, maka dianggap bahwa surat ini surat Makkiyah, diturunkan di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tetapi sebagian ulama yang lain menganggap bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini Madaniyah, diturunkan di periode Makkah. Ini berkaitan dengan ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Dalam salah satu asbabun nuzulnya diriwayatkan dari Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, dan dikatakan hadisnya sahih dari Ibnu Abbas. Lamma qala, Ibnu Abbas berkata, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kanu min abhasin nas kailan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu orang yang paling buruk perangainya, perbuatannya dalam urusan timbangan, jual beli. Mereka bermain curang. Nah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka diturunkanlah fa'anzalallahu wailul lil mutaffifin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mutaffifin, yaitu celakalah orang yang berbuat curang. Nah, fa'ahsanu al-kaila ba'da dzalik. Maka kemudian orang-orang Madinah itu memperbaiki perbuatan mereka dalam timbangan, dalam urusan ekonomi, dalam perdagangan, sehingga mereka berlaku jujur. Nah, berarti ada dua pendapat. Yang pertama, ayat atau surat Al-Mutaffifin diturunkan di periode Mekah. Pendapat kedua, surat Al-Mutaffifin ini diturunkan di periode Madinah. Berarti yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Bahkan ada yang mengatakan surat Al-Mutaffifin ini surat terakhir yang diturunkan di kota Mekah. Dan yang mengatakan ini Madaniyah, ini surat pertama yang diturunkan di kota Madinah. Bahkan ada pendapat ketiga yang mengatakan sebagian ayatnya ada yang turun di kota Mekah dan sebagian ayatnya ada yang turun di kota Madinah. Ini hanya sekilas pengetahuan kita tentang surat Al-Mutaffifin. Berarti ini sudah, kalau periode Mekah sudah di akhir periode Mekah, kalau di periode Madinah di awal periode Madinah. Nah, kita bahas satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Nah, celakalah, rugilah, binasalah orang-orang yang berbuat curang.
Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli kepada seseorang, timbangannya minta dipenuhi, minta pas, kalau bisa lebih kalau dia mengambil dari orang lain. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sedangkan kalau mereka menimbang untuk menjual kepada orang lain, maka mereka mengurangi timbangan itu. Nah, inilah sikap curang. Maka penjelasan al-mutaffifin ini penjelasannya melalui contoh perbuatan, yaitu ketika definisinya melalui contoh. Ketika mereka membeli, mengambil dari orang lain, maka minta timbangannya penuh, pas, kalau bisa lebih. Tetapi kalau dia menimbang ingin menjual kepada orang lain, maka dia mengurangi timbangannya. Artinya haknya sendiri tidak mau diambil oleh orang lain, tapi dia mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak mengira? Dhon itu mengira, tapi bisa diartikan ini meyakini atau mengetahui. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya kelak mereka itu akan dibangkitkan? Ada hari kiamat, ada pertanggungjawaban. Kapan dibangkitkan? Liyaumin azim, di hari yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat dahsyat, di hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu di hari orang-orang dibangkitkan menghadap Tuhannya. Di hari kiamat, di padang mahsyar. Nah, ini 6 ayat ini insyaallah akan kita bahas satu persatu. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang berbuat curang. Binasa, celaka, rugi, binasa orang yang berbuat curang. Tapi dalam definisinya di sini hanya contoh tentang hal ekonomi, hak milik dalam perdagangan. Tapi kalau kita mau ambil artinya secara luas, maka sejatinya sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim adalah tidak menyakiti, tidak merugikan, tidak menzalimi orang lain. Kalau dalam hadis yang biasa kita kenal, kita hafal, definisi seorang muslim, hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hadisnya Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sahih. Definisi, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah man salimal muslimuna, yang orang muslim lain itu selamat, min lisanihi, dari lisannya, ucapannya, wayadihi, dan dari tangannya. Ini sifat atau definisi seorang muslim sejati. Maka wailul lil mutaffifin itu bukan sifat orang Islam, bukan perbuatan orang muslim, bukan ajaran Islam. Berbuat curang, berbuat zalim, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, dan orang yang hijrah adalah menghindari, hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu hadis ini kita dapat bahwasanya sifat, berarti ini wailul lil mutaffifin, itu celakalah bagi orang yang berbuat curang. Berarti seorang muslim tidak boleh, tidak layak, tidak pantas untuk berbuat curang. Seorang muslim seharusnya orang yang menjaga lidahnya, ucapannya,
dan perbuatannya, tangannya. Tidak menyakiti orang lain yang menjadikan orang lain itu selamat, terjamin keselamatannya. Kalau dalam pembahasan yang lebih banyak lagi tentang hak-hak seorang muslim, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ini hadis ini sangat istimewa, sangat dalam bahasa Arab itu jawami'ul kalim, mencakup makna yang banyak walaupun singkat hadisnya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6, dan itu diurutkan dari ketika dia masih sehat, kemudian agak sakit sampai meninggal dunia. Hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahum fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka ucapkanlah, doakanlah dia, yarhamukallah. Wa idza marida faudhu. Ini urut. Dan kalau dia sakit, maka tengoklah dia. Wa idza mata fadbahu. Kalau dia mati, meninggal dunia, maka ikuti, iringi jenazahnya. Hadisnya riwayat Muslim. Dari tadi yang hakul muslim alal muslim atau al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah cirinya dia orang muslim yang lain selamat dari lisannya, dari tangannya, dari perbuatannya, selamat dari gangguannya, selamat dari kezalimannya, selamat dari kerugian karena diambil hartanya. Maka hendaknya seorang muslim tidak mengganggu, tidak berbuat curang, tidak mengambil hak orang lain, tidak mendolimi orang lain dengan lisan ataupun dengan tangannya. Nanti ini berkaitan, kalau kita bahas nanti terus 6 ayat ini tidak dijelaskan tentang kenapa kamu atau orang muslim itu akan celaka kalau dia berbuat curang. Tidak perlu dijelaskan karena itu sudah mafhum, sudah difahami orang yang punya akal sehat, punya nurani, hati nurani, maka dia akan faham orang curang itu jelas tidak baik. Apapun ajarannya tidak akan mengenal orang membolehkan untuk berbuat curang, berbuat zalim. Maka dalam hadis yang tadi yang 6 itu, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa kepada seseorang yang muslim, maka ucapkan salam, kenal atau tidak kenal. Assalamualaikum. Ucapan kita assalamualaikum sendiri sudah menjamin semoga keselamatan dan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepadamu. Mendoakan orang lain kebaikan. Tetapi juga menjamin bahwa kita ketika kita mengucapkan salam, berarti semoga keselamatan kepadamu. Artinya saya tidak punya niat buruk kepadamu. Saya akan menjamin lisan saya, akan menjamin tangan saya dari mengganggumu, mengendalikan diriku untuk tidak menyakitimu. Kadang-kadang ucapan kita yang biasanya normal-normal saja, tapi terkadang juga kalau orang yang kita ajak bicara tidak dalam keadaan yang sedang bahagia atau sedang dirundung masalah, maka itu akan menyakiti hatinya. Sudah tahu belum menikah, bolak-balik ditanya kapan? Ini kan bertanya, tapi kan ini menyakiti, ya kan? Ucapan, walaupun niatnya tidak menyakiti, niatnya memang sengaja bertanya, belum tahu.
Tapi kan kadang-kadang perasaan orang mempunyai kondisi tertentu. Nah, ucapannya, perbuatannya. Maka perbuatan kita menjaga diri kita untuk keselamatan orang lain. Begitu juga ketika orang bekerja dalam kondisi orang yang banyak, kita memenuhi prosedur SOP pekerjaan itu untuk menjaga keselamatan orang lain. Dan itu menjadi luas urusannya ketika berlalu lintas, ketika berkendara, ketika bermasyarakat. Kita menjaga diri kita sendiri, transportasi misalnya, menjaga kendaraan kita harus dalam kondisi yang baik, tidak rusak, remnya tidak blong. Itu selain untuk keselamatan diri kita, menjaga orang lain, menjamin bahwa orang lain itu selamat. Terlebih lagi yang punya resiko besar. Kejadian yang kemarin, truk itu remnya blong, berapa puluh orang yang meninggal dunia sia-sia karena tidak menjaga kondisi kendaraannya, keselamatan. Berarti seorang muslim ketika mengikrarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia sudah bertekad, saya menjaga diri saya, lisan saya, tangan saya, dan semua sarana yang saya miliki supaya tidak mencelakakan orang lain. Demikian juga tidak mencelakakan dirinya sendiri. Supaya tidak berbuat curang. Berarti orang yang nerobos lampu merah curang dan membahayakan keselamatan orang lain dalam seluruh kehidupan bermasyarakat. Dan ini hadis yang 6 ini urut. Ini dalam keadaan sehat, kita saling mendoakan kesehatan dan menjamin keselamatan. Ketika berjumpa ucapkan salam, saling mendoakan kebaikan dan menjamin keselamatan orang lain dari gangguan kita. Yang kedua, itu dalam keadaan biasa. Kemudian dalam keadaan senang, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, berarti orang mengundang kan sedang dalam keadaan bahagia, acara nikah, acara syukuran. Kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Kita bersama-sama merasakan kegembiraan, kebahagiaan orang lain, menjadikan orang lain gembira dengan kedatangan kita. Kita berturut serta berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Yang kedua, wa idastansohaka fansohu. Nah, ini urutnya begini. Gitu, dalam keadaan normal, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan masalah. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, beri nasihat. Ya kan, berarti dia sedang masalah. Kalau dia sedang bermasalah, dia minta nasihat kepadamu tentang kebaikan, ya beri nasihat. Tapi yang namanya nasihat wa tawasau bil haq, nasihat dalam kebenaran, bukan nasihat tolong menolong dalam kejahatan. Semua agen togel tutup, oh yang nggak tutup sana tak antar. Nah, itu namanya nasihat untuk berbuat jahat. Nah, nasihat itu yang baik. Nah, saya mau beli barang ini, mana yang bagus toko ini, harganya mending. Itu nasihat yang baik. Nah, wa idastansaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berarti sedang dalam masalah, maka nasihati dia, nasihat yang baik. Nah, kemudian urutannya agak sakit. Wa idza atosha fahamidallah fasyamidhu. Kalau dia bersin itu kan tandanya orang mau sakit, gejala mau orang sakit. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, berarti yang tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak punya kewajiban untuk mendoakannya. Fasyamidhu. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah, doakan dia. Berarti urutannya ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan bahagia, dalam bermasalah, dalam keadaan menjelang ada tanda-tanda sakit. Nah, ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Tapi batasnya 3 kali. Setelah bersin lebih dari 3 kali, kita doakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkan. Nah, yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia, jenguk dia. Dalam bahasa Arab, udhu
ada yaudu, artinya kembali. Menengok itu dari kata ada yaudu, kembali, berulang-ulang. Artinya kalau kemarin kita tengok sakit, ternyata seminggu berikutnya dia belum sembuh, kita tengok lagi, kita kunjungi lagi, kita besarkan hatinya. Ketika sakit tengok dia, haknya dia seorang muslim. Yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, hak seorang muslim. Ketika dia meninggal dunia, ikuti, iringi jenazahnya. Ini sifat muslim sejati yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Nah, kembali wailul lil mutaffifin, celaka orang yang berbuat curang. Nah, tadi berbuat curang ini banyak maknanya. Kalau kita perluas maknanya sebagai hak sesama manusia, bahkan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kalau hak Allah terhadap kita berarti kewajiban kita kepada Allah, jangan sampai kita berbuat curang. Nah, ada orang berbuat curang dalam memenuhi hak Allah. Dalam istilah zakat itu ada orang yang ketika misalnya punya kambing 40, sudah 1 haul, sudah 1 tahun, maka dia kena zakat. Contohnya seperti itu. Sebelum dia setiap kambingnya 40, hampir setahun dia jual 10. Berarti nggak kena zakat. Dia ingin menghindari dari hak Allah, yaitu zakat. Hak manusia juga. Nah, itu namanya orang yang sengaja curang dalam hak-hak. Hak yang lebih jelas lagi adalah hak Allah. Kalau dalam surat Luqman bolak-balik kita ingatkan, wa id qala wa laqad atayna luqmana al-hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan Luqman itu hikmah, yaitu untuk bersyukur kepada Allah, menyembah Allah. Karena ayat berikutnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar, kecurangan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang berbuat curang. Curang dalam hal apa saja? Jual beli, rongsok itu plastik ditimbang 50 kilo di karung, di dalamnya ternyata ada batu, ada batanya. Jual kapuk itu 1 karung besar, berapa kilo, setelah dibongkar ternyata ada batanya, ada besinya. Curang dalam jual beli, dalam segala hal, dalam bermuamalah sesama manusia. Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang yang ketika dia beli kepada orang lain, ditimbang mintanya penuh, mintanya pas, bahkan bisa lebih. Nah, alhamdulillah ini kalau yang jualan air kan mesti dipenuhi terus sampai melober. Nah, wa idaqtalu 'alan nasi yastaufun, kalau dia minta timbangan kepada orang lain, dia minta dipenuhi hak-haknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ketika dia menimbang untuk orang lain dia kurangi. Nah, dalam bahasa Arab kala yakilu, kail itu ukuran berat dalam timbangan bahasa Arab. Yakilu itu ukuran volume, berarti wadah, literan atau karung atau berapa, nah itu volume. Sedangkan al-waznu itu berat, kilo, ya kan, berapa kilo, berapa ton, berapa beratnya. Nah, makanya orang-orang Madinah itu bermuamalah pakainya, kalau zaman dahulu belum ada ya mungkin sudah ada tapi belum banyak timbangan yang
mengandalkan berat, masih pakai kail, wadah atau volume. Makanya syariat zakat itu, kita termasuknya zakat fitrah itu dengan volume aslinya. Ukurannya itu volume, bukan ukuran berat, cuman dikonversikan, biasanya sekian. Nah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Kalau mereka menimbang untuk orang lain atau mengukur ukuran, semua ukuran itu ukuran volume, ukuran berat, ada ukuran lebar, ya kan? Orang beli tanah, beli kain, ya ukurannya kan lebarnya, ya kan? Makanya dalam hadis tentang akidah itu, hadis dari Ali bin Abi Thalib, haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW menasihatiku dengan 4 hal. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah. Ini sebuah kesyirikan, berarti dia kecurangan, kedzaliman yang paling besar. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Berbuat curang, tidak adil kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin bisa melaknat kedua orang tuanya? Dia ketika bertengkar melaknat orang lain, orang tuanya. Melaknat ibu orang lain, maka orang itu yang diajak bertengkar melaknat ibunya, melaknat bapaknya. Itu melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi orang pelaku kejahatan. Yang keempat, nah ini ukuran tanah. Ini terjadi juga. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengubah garis batas tanah. Curang. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka mengukur orang lain, menimbang untuk orang lain, dikurangi. Jual salak katanya sekilo, sampai di rumah ya nggak sampai sekilo. Itu ukuran. Begitu juga kualitas. Begitu juga kualitas. Saya pernah ngalami sendiri di Jakarta, ketika beli salaknya itu sudah diikat di paket ikat itu terus dikasih yang buat nyoba manis, beli murah sekilo 5.000, bawa pulang, sampai di rumah dibuka dimakan nggak sampai tenggorokan, macet, sepet minta ampun, semuanya dibuang. Nah, ini kualitas. Umar bin Khattab ketika mendapati seorang yang jujur, diperintahkan untuk menyampur susunya dengan air, perempuan itu anaknya nggak mau, maka Umar bin Khattab mengapresiasi perbuatan jujurnya, menikahkan perempuan itu dengan anaknya, dan dari keturunan perempuan yang jujur ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil yang kelima. Nah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Nah, tidak dijelaskan, oh kamu itu kalau berbuat curang itu kerugiannya begini, akibatnya begini, secara ekonomi sosial juga akan rusak, akan merubah sistem, orang berdagang jadinya saling berbohong, saling menipu, saling curang. Tapi langsung peringatannya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Kelak di akhirat, karena sesuai pemahaman orang yang punya akal sehat, pasti yang namanya curang itu tidak baik. Itu perbuatan tercela, perbuatan yang sangat merugikan. Maka langsung diingatkan kelak ketika hari kiamat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak mengira? Apakah mereka tidak menyangka? Apakah mereka tidak yakin bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan
jawabkan perbuatannya. Dan perbuatan curang ini juga yang menyebabkan umat terdahulu dibinasakan, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ini banyak disebutkan di surat Al-A'raf, surat Hud. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan kami utus seorang nabi dari kaum mereka sendiri, yaitu Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya berkata, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selainnya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang penjelasan dari Tuhan kalian. Fa'auful kaila wal mizana, maka penuhilah timbangan dan ukuran ketika jual beli. Jangan berbuat curang. Wala tabkhasun nasa, jangan kamu merugikan orang lain. Jangan mengurangi hak orang lain. Asya'ahum, hak-hak mereka, barang-barang mereka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah ada perbaikan darinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu yang lebih baik bagi kalian kalau kalian benar-benar beriman. Maka kaumnya Nabi Syuaib ini membantah, bahkan membangkang, bahkan menantang. Mereka mengatakan bahwasanya masih dalam surat yang sama, tadi surat Hud, tadi surat Al-A'raf, sekarang surat Hud. Ketika sudah diingatkan seperti itu, kalau dalam surat Hud ini, wa ya qaumi auful kaila wal mizana bil qist, wahai kaumku, penuhilah timbangan dan ukuran itu dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'um, jangan kamu merugikan orang-orang dari hartanya. Wala ta'fau fil ardi mufsin, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu mereka membangkang, qalu ya Syuaibu, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, apakah salatmu menyembah Allah melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami, berhala? Karena mereka selain berbuat syirik, berbuat curang dalam berdagang. Kemudian au annaf ala fi amwalina ma nasya, apakah kamu juga melarang kami untuk berbuat sekehendak kami dalam harta kami sendiri? Innaka la antal halimur rasyid. Nah, ini membangkangnya orang kaum Nabi Syuaib. Sesungguhnya engkau, wahai Syuaib, orang yang lembut dan dapat petunjuk. Tapi itu ejekan. Mereka tetap membangkang dan mereka akhirnya diazab sebagaimana kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, diguncangkan dengan gempa dan suara yang dahsyat. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah untuk berbuat jujur itu juga banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, penuhilah timbangan kalau kalian menimbang, dan ukurlah berat itu dengan adil, dengan pas. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik bagimu dan lebih baik juga akibatnya kelak di hari kiamat. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit dan membuatnya seimbang, stabil. Allah tadghaw fil mizan, janganlah kalian merusak keseimbangan ini. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan penuhilah timbangan ini dengan adil dan janganlah kalian merugikan timbangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun, maka apakah mereka tidak mengira bahwasanya kelak akan dibangkitkan? Nah, kebangkitan ini mereka nggak percaya. Kalau dalam pembahasan kemarin mereka mengatakan bahwa kehidupan itu hanya di dunia ini saja. Mereka mau berbuat sekehendak hatinya, mengikuti hawa nafsunya, nggak ada aturan. Karena bagi mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Tapi ternyata ada, digambarkan di dalam
di antaranya di dalam surat Yasin dari ayat 51, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, semuanya dibangkitkan lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Ketika mereka bangkit, digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dari ayat 51, 52 sampai 54 surat Yasin. Mereka mengatakan ketika sudah dibangkit, duhai celaka kami, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Seakan-akan ketika mati di alam barzah itu mereka tidur. Kenapa kami dibangkitkan lagi? Siapa yang membangkitkan kami? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sadaqal mursalin, dan ternyata benar para utusan itu, para nabi dan rasul. Ternyata ada hari kebangkitan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Hanya satu teriakan saja, kemudian semuanya dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadili, fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka di hari ini, di hari kiamat, tidak ada seorang pun yang didolimi, dan tidaklah seseorang dibalas kecuali atas perbuatan mereka selama di dunia. Tidak ada kedoliman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seorang pun dan tidak mendolimi sedikit pun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak mengira? Apakah mereka tidak yakin? Apakah mereka tidak tahu bahwa kelak mereka akan dibangkitkan? Insyaallah kita lanjutkan setelah Adam. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak mengira bahwa mereka itu kelak akan dibangkitkan? Liyaumin azim, di hari yang sangat agung, sangat dahsyat, yaitu di hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika di hari itu manusia dibangkitkan menghadap Tuhannya, menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, apakah mereka tidak sadar? Nah, makanya kita bahas tentang bagaimana keadaan manusia itu ketika mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak setelah dibangkitkan di hari kiamat, di padang mahsyar, dikumpulkan berdiri. Nah, dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah udniyat asyamsu minal ibad. Ketika hari kiamat kelak, maka matahari akan didekatkan kepada hamba-hambanya. Hatta takunu kida milin aw milain, dengan jarak 1 mil atau 2 mil. Nah, qala fatasharuhum asyamsu fayakununa fil araq. Maka manusia ketika itu sangat kepanasan dan semuanya berkeringat. Dalam hadis yang lain, maka keringatnya ada yang mencapai mata kakinya, ada yang mencapai lututnya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai dadanya, ada yang mencapai telinganya, bahkan ada yang tenggelam dari keringatnya di hari kiamat, di padang mahsyar. Maka kebalikan dari orang yang curang, maka yang selamat di hari itu adalah orang yang adil, nomor 1. Makanya dalam hadis disebutkan ada 7 golongan yang di hari itu, di padang mahsyar, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, adem, tidak panas, tidak keringatan,
Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor satu, imamun adil. Pemimpin yang adil. Kebalikan dari yang curang. Kalau yang bisa pemimpin membawai seluruh rakyatnya yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan bisa berlaku adil, nomor satu yang paling diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, ketaatannya, berzikir, baca Quran, sholat, kajian di masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang digoda oleh perempuan yang punya kedudukan, punya kecantikan, tapi dia berani berkata menolak, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, dan seorang lelaki yang bersedekah menyembunyikannya, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya diumpamakan tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir dari 7 itu, wa rajulun dzakarallaha khalian, seorang lagi yang berzikir, mengingat kepada Allah sendirian dalam kegelapan malam, dalam kesendiriannya, mengingat Allah, fafadat ainahu, sampai menetes air matanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bisa selamat dari kedahsyatan di hari kiamat. Jangan sampai gara-gara, karena itu susahnya orang ketika berbuat zalim, berbuat curang, itu mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, maka resikonya jangan sampai, hadisnya riwayat Muslim juga, seperti orang yang rugi, bangkrut. Para sahabat ditanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, man al-muflisu fina man la dirhama lahu wala ta'ama. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah yang enggak punya uang, enggak punya makanan, enggak punya barang-barang. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang kelak hadir datang di hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia muslim. Tadi kan kita membahas hak seorang muslim. Muslim membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, berarti dia puasa, solat 5 waktu, puasa Ramadan, wazakatin, banyak zakatnya. Tapi karena berbuat curang, berbuat zalim, wa ya'ti qad syatamahada, dia tidak menjaga hak sesama muslim. Lidahnya menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain. Wa qadafahada, menuduh orang lain dengan tuduhan palsu. Wa akala malahada, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safakada mahada, mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain, menyakiti orang lain. Wa darabahada, dengan tangannya memukul orang lain, menyakitinya, menyusahkannya. Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka dari pahala puasanya diberikan kepada orang yang dia sakiti, yang dia tuduh. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dia curangi. Pahala puasanya dia berikan kepada orang yang dia pukul, yang dia sakiti, yang dia tumpahkan darahnya. Ternyata sudah habis. Nah, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma'alaihi, setelah habis pahalanya ternyata dosanya masih banyak karena dia berbuat zalim, berbuat curang. Ya kan? Kok tega-teganya bantuan untuk masyarakat
itu dicurangi, dikorupsi. Berapa juta manusia yang dia ambil haknya. Nggak cukup dengan tobat kepada Allah, harus dikembalikan. Setelah habis pahalanya, sebelum dosanya selesai, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Diambil dosa-dosa orang yang dia aniaya, dibebankan kepadanya. Hari itu semua orang pingin dosanya dikurangi. Hari itu semua orang pingin mengambil pahala orang lain. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka dibebankan kepadanya, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini keadaan. Enggak ingatkah kalian kepada keadaan seperti itu? Kalau kalian berbuat curang, kalian berbuat zalim, kalian berbuat aniaya terhadap orang lain, resikonya seperti itu. Karena ini hubungannya dengan hak. Begitu juga kalau kamu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau taat, yang mau patuh, yang mau tunduk, yang mau mengembalikan hak-hak yang telah diambil dari orang lain, yang mau tobat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.